Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai uji ANOVA. ANOVA atau kepanjangan dari Analysis of Variance merupakan perbandingan secara simultan beberapa populasi. Bila sebelumnya pada uji beda kita hanya membandingkan antar dua sampel yang berbeda, pada uji ANOVA ini kita bisa membandingkan lebih dari dua. Asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan uji ANOVA yaitu ada tiga. Pertama, sampel populasi berdistribusi normal. Yang kedua, populasi memiliki standar deviasi yang sama atau bisa dibilang variansnya sama atau homogen. Yang ketiga, sampel dipilih secara acak dan bersifat independen. ANOVA dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama one way ANOVA dan yang kedua two way ANOVA. Perbedaan antara one way ANOVA dengan two way ANOVA yaitu one way ANOVA hanya melihat perbedaan rata-rata dari beberapa populasi yang berbeda, sedangkan two way ANOVA selain melihat perbedaan rata-rata dari beberapa populasi yang berbeda, two way ANOVA sekaligus juga memiliki kategori yang berbeda. Sebagai contoh seperti ini, untuk one way ANOVA, misalkan kita akan membandingkan IPK mahasiswa FEBI yang terdiri dari beberapa program studi, yaitu program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen keuangan syariah, dan akuntansi syariah. Nah, di sini kita akan membandingkan IPK antar masing-masing program studi. Sedangkan two way ANOVA, selain kita membandingkan antar program studi, kita juga akan membandingkan misalkan dua kategori yang berbeda. Misalkan antara mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Nah, itulah perbedaan antara one way ANOVA dan two way ANOVA. Kalau one way ANOVA tadi seperti yang saya jelaskan hanya membandingkan antara misalnya di sini hanya membandingkan antar IPK mahasiswa FEBI, misalnya antara program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen keuangan syariah, dan akuntansi syariah. Sedangkan pada two way ANOVA, selain kita membandingkan antar program studi, kita juga membandingkan antara mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Oke, sekarang kita akan melakukan analisis uji ANOVA dengan menggunakan stata. Silahkan kalian buka statanya, buka do filenya. Seperti biasa kita input data dalam stata. Silahkan inputkan data yang sudah ada, dataset yang sudah ada dengan perintah seperti yang tertera pada do file ini. Pertama, kita akan melakukan uji one way ANOVA. Untuk melakukan uji one way ANOVA, perintahnya adalah seperti berikut. One way spasi
nama variabel yang akan kita bandingkan. Dalam hal ini adalah IPK. Nah, pembandingnya yaitu program studi. IPK adalah nilai yang akan kita bandingkan, sedangkan program studi adalah perbandingannya. Silakan kalian ketik, kemudian taran. Nah, ini adalah output dari One Way ANOVA. Kalian perhatikan di sini. Ini nilai F hitungnya. Ini adalah nilai F hitung, sedangkan yang di sebelah kanannya ini adalah nilai probabilitas dari nilai F. Nah, berdasarkan hasil ini, nilai probabilitas dari probabilitas dari hasil ini, nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,3053, di mana nilai probabilitas ini lebih besar dari alfa 5%, sehingga karena nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa 5%, dia menerima H0, atau tidak ada perbedaan rata-rata antara IPK mahasiswa ekonomi syariah, mahasiswa perbandingan syariah, mahasiswa manajemen keuangan syariah, dan mahasiswa akuntansi syariah. Jadi kesimpulannya, karena nilai probabilitas F hitungnya lebih besar dari alfa 5%, sehingga menerima H0. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara IPK mahasiswa perbankan syariah, ekonomi syariah, akuntansi syariah, dan manajemen keuangan syariah. Nah, perlu diperhatikan pula di sini ada nilai Bartlett test. Nilai Bartlett test ini adalah untuk melihat nilai varians dari uji ANOVA ini. Karena nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa 5%, maka nilai variansnya adalah sama atau homogen, sehingga kita bisa melakukan atau asumsi dari uji ANOVA ini sudah terpenuhi. Salah satu asumsi pada uji ANOVA terpenuhi. Lalu kemudian untuk melakukan analisis dengan menggunakan two-way ANOVA, perintah yang harus kita masukkan atau kita inputkan ke dalam do file ini adalah ANOVA spasi IPK sebagai nilai yang akan kita bandingkan, kemudian berdasarkan yang pertama program studi dan yang kedua berdasarkan beasiswa, yaitu antara mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Bila tadi kita hanya membandingkan antara nilai IPK antara mahasiswa ekonomi syariah, akuntansi syariah, manajemen keuangan syariah, dan perbankan syariah, sekarang kita juga membandingkan antara mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan juga yang tidak memperoleh beasiswa. Apakah IPK-nya berbeda secara signifikan atau tidak? Oke. Silahkan kalian run. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa nilai probabilitas
dari program studi, masing-masing program studi nilainya lebih besar dari alfa, dan untuk beasiswa juga sama, nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa antara mahasiswa program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah, dan manajemen keuangan syariah tidak ada perbedaan rata-rata. Begitu juga dengan mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Tidak ada perbedaan rata-rata antara mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Nah, kemudian kita ingin mencoba untuk mengcompare antara yang pertama antar prodi dan antar prodi dan yang beasiswa. Caranya bagaimana? Caranya ANOVA, IPK, prodi, beasiswa. Nah, di sini ada pagar antara prodi dan beasiswa. Artinya ini adalah kita akan melihat mahasiswa dari masing-masing prodi dan yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Apakah ada perbedaan rata-rata atau tidak? Ketika mahasiswa masing-masing prodi yang memperoleh beasiswa kita gabungkan dengan mahasiswa dan mahasiswa masing-masing prodi yang tidak memperoleh beasiswa itu digabungkan, maka di sini ada perbedaan rata-rata. Di sini nilai probabilitasnya kurang dari alfa, sehingga ada perbedaan rata-rata mahasiswa dari masing-masing prodi yang memperoleh beasiswa dengan yang tidak memperoleh beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai uji ANOVA. ANOVA atau kepanjangan dari Analysis of Variance merupakan perbandingan secara simultan beberapa populasi. Bila sebelumnya pada uji beda kita hanya membandingkan antar dua sampel yang berbeda, pada uji ANOVA ini kita bisa membandingkan lebih dari dua. Asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan uji ANOVA yaitu ada tiga. Pertama, sampel populasi berdistribusi normal. Yang kedua, populasi memiliki standar deviasi yang sama atau bisa dibilang variansnya sama atau homogen. Yang ketiga, sampel dipilih secara acak dan bersifat independen. ANOVA dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama one way ANOVA dan yang kedua two way ANOVA. Perbedaan antara one way ANOVA dengan two way ANOVA yaitu one way ANOVA hanya melihat perbedaan rata-rata dari beberapa populasi yang berbeda, sedangkan two way ANOVA selain melihat perbedaan rata-rata dari beberapa populasi yang berbeda, two way ANOVA sekaligus juga memiliki kategori yang berbeda. Sebagai contoh seperti ini, untuk one way ANOVA misalkan kita akan membandingkan IPK mahasiswa FEBI yang terdiri dari beberapa program studi, yaitu program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen keuangan syariah, dan akuntansi syariah. Nah, di sini kita akan membandingkan IPK antar masing-masing program studi.
Sedangkan Tuwai Anova, selain kita membandingkan antar program studi, kita juga akan membandingkan misalkan dua kategori yang berbeda, misalkan antara mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Nah, itulah perbedaan antara One Way Anova dan Two Way Anova. Kalau One Way Anova tadi seperti yang saya jelaskan hanya membandingkan antara misalnya di sini hanya membandingkan antar IPK mahasiswa FEBI, misalnya antara program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen keuangan syariah, dan akuntansi syariah. Sedangkan pada Two Way Anova, selain kita membandingkan antar program studi, kita juga membandingkan antara mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Oke, sekarang kita akan melakukan analisis uji ANOVA dengan menggunakan stata. Silahkan kalian buka statanya, buka to filenya. Seperti biasa kita input data dalam stata. Silahkan inputkan data yang sudah ada, dataset yang sudah ada dengan perintah seperti yang tertera pada do file ini. Nah, pertama kita akan melakukan uji One Way ANOVA. Untuk melakukan uji One Way ANOVA, perintahnya adalah seperti berikut: One Way spasi nama variabel yang akan kita bandingkan, dalam hal ini adalah IPK. Nah, pembandingnya yaitu program studi. IPK adalah nilai yang akan kita bandingkan, sedangkan program studi adalah perbandingannya. Silahkan kalian ketik, kemudian taran. Nah, ini adalah output dari One Way ANOVA. Kalian perhatikan di sini. Ini nilai F hitungnya. Ini adalah nilai F hitung. Sedangkan yang di sebelah kanannya ini adalah nilai probabilitas dari nilai F. Nah, berdasarkan hasil ini, nilai probabilitas dari probabilitas dari hasil ini, nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,3053, di mana nilai probabilitas ini lebih besar dari alfa 5%, sehingga karena nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa 5%, dia menerima H0 atau tidak ada perbedaan rata-rata antara IPK mahasiswa ekonomi syariah, mahasiswa perbankan syariah, mahasiswa
manajemen keuangan syariah, dan mahasiswa akuntansi syariah. Jadi kesimpulannya, karena nilai probabilitas F hitungnya lebih besar dari alfa 5%, sehingga menerima H0. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara IPK mahasiswa perbankan syariah, ekonomi syariah, akuntansi syariah, dan manajemen keuangan syariah. Nah, perlu diperhatikan pula di sini ada nilai Bartlett test. Nilai Bartlett test ini adalah untuk melihat nilai varians dari uji ANOVA ini. Karena nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa 5%, maka nilai variansnya adalah sama atau homogen, sehingga kita bisa melakukan atau asumsi dari uji ANOVA ini sudah terpenuhi. Salah satu asumsi pada uji ANOVA terpenuhi. Lalu kemudian untuk melakukan analisis dengan menggunakan two-way ANOVA, perintah yang harus kita masukkan atau kita inputkan ke dalam do file ini adalah ANOVA spasi IPK sebagai nilai yang akan kita bandingkan, kemudian berdasarkan yang pertama program studi dan yang kedua berdasarkan beasiswa, yaitu antara mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Bila tadi kita hanya membandingkan antara nilai IPK antara mahasiswa ekonomi syariah, akuntansi syariah, manajemen keuangan syariah, dan perbankan syariah, sekarang kita juga membandingkan antara mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan juga yang tidak memperoleh beasiswa. Apakah IPK-nya berbeda secara signifikan atau tidak? Oke. Silahkan kalian run. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa nilai probabilitas dari program studi, masing-masing program studi nilainya lebih besar dari alfa, dan untuk beasiswa juga sama, nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa antara mahasiswa program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah, dan manajemen keuangan syariah tidak ada perbedaan rata-rata. Begitu juga dengan mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Tidak ada perbedaan rata-rata antara mahasiswa yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Nah, kemudian kita ingin mencoba untuk mengcompare antara yang pertama antar prodi dan antar prodi dan yang beasiswa. Caranya bagaimana? Caranya ANOVA IPK prodi beasiswa. Nah, di sini ada pagar antara prodi dan beasiswa. Artinya ini adalah kita akan melihat mahasiswa dari masing-masing prodi dan yang memperoleh beasiswa dan yang tidak memperoleh beasiswa. Apakah ada perbedaan rata-rata atau tidak?
ketika mahasiswa masing-masing prodi yang memperoleh beasiswa kita gabungkan dengan mahasiswa dan mahasiswa masing-masing prodi yang tidak memperoleh beasiswa itu digabungkan, maka di sini ada perbedaan rata-rata. Di sini nilai probabilitasnya kurang dari alfa, sehingga ada perbedaan rata-rata mahasiswa dari masing-masing prodi yang memperoleh beasiswa dengan yang tidak memperoleh beasiswa.